Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Arif, umurku baru 20 tahun, asal dari keluarga miskin di daerah pinggiran kota Cirebon. Sehari-hari aku bekerja sebagai tukang rongsok. Keliling kampung dari pagi sampai sore memanggul karung besar di pundakku. Bau keringat, panas matahari, dan kerasnya hidup sudah biasa buatku. Tapi, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah total gara-gara seorang janda tua semok bernama Bu Sari. Bu Sari usia 47 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan almarhum suaminya di ujung gang sempit. Rumah besar tapi sepi. Orang-orang bilang dia janda kaya yang tak punya anak. Badannya padat berisi, kulitnya bersih, wajahnya awet muda, dan selalu memakai daster tipis saat di rumah. Banyak lelaki kampung pernah mencoba mendekati, tapi semuanya ditolak. Katanya Bu Sari pilih-pilih. Hari itu aku lewat depan rumah Bu Sari mendorong gerobak kecilku sambil meneriakkan, "Rongsok, rongsok, botol, bekas, kaleng." Tiba-tiba pintu rumah besar itu terbuka dan Bu Sari muncul dengan daster putih, ketat menempel di tubuhnya. Aku sampai salah napas. "Mas, sini dulu," katanya sambil melambai pelan. Aku mendekat agak gugup. "Ada barang bekas, Bu." Dia tersenyum. "Masuk dulu aja, banyak di dalam. Berat kalau saya angkat sendiri." Aku pun masuk ke dalam. Rumahnya harum, sejuk, dan bersih. Di ruang belakang memang ada tumpukan kardus dan botol plastik. Tapi yang tak bisa kulupakan adalah saat aku sedang membungkuk mengangkat botol-botol itu, tiba-tiba Bu Sari berdiri sangat dekat di belakangku. "Kamu rajin ya, kuat juga," katanya sambil meletakkan tangannya di bahuku. Nafasnya terasa hangat di telingaku. Aku tercekat. "Iya, Bu, namanya juga kerja." "Sudah punya pacar belum?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng cepat. "Belum, Bu." Dia tertawa pelan. "Sayang banget, padahal kamu manis loh." Entah kenapa sejak hari itu Bu Sari sering memanggilku. Kadang cuma minta bantu angkat barang, kadang minta ditemani ngobrol sambil minum teh. Aku tahu ini tak biasa, tapi aku juga laki-laki muda. Perhatiannya membuat aku merasa dihargai. Kadang aku duduk berdua dengannya di ruang tengah, melihat matanya yang dalam dan menyadari ada hasrat yang perlahan tumbuh. Dan pada suatu sore yang mendung, ketika gerimis mulai turun dan aku sedang memperbaiki pintu belakang rumahnya yang rusak, sesuatu pun terjadi. Awal dari kisah yang akan mengubah hidup kami berdua. Hari itu mendung sejak siang. Aku baru saja selesai mengumpulkan rongsokan dari kampung sebelah ketika HP jadulku bergetar. Ada pesan dari Bu Sari. "Mas Arif, pintu belakang rumah saya rusak. Bisa tolong lihat sebentar?" Tanpa pikir panjang, aku langsung dorong gerobak pulang ke rumah. Bersihkan diri seadanya, lalu menuju rumah Bu Sari. Gerimis mulai turun pelan ketika aku sampai di depan rumah besar itu. Pintu terbuka dan Bu Sari berdiri di sana. Kali ini memakai daster biru tua yang membentuk lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya dikuncir, wajahnya bersih tanpa make up. Tapi entah kenapa justru terlihat lebih menggoda. "Masuk aja langsung ke dapur ya. Pintunya itu udah longgar banget engselnya," katanya ramah. Aku berjalan ke belakang memeriksa pintu kayu yang dimaksud. Memang agak longgar, perlu disekrup ulang. Saat aku sedang jongkok memperbaiki, aku merasa seseorang berdiri di belakang. Saat menoleh, Bu Sari berdiri di sana membawa 2 gelas teh manis panas. "Nih, biar hangat badannya, hujan-hujan gini enaknya teh manis." Senyumnya membuat dadaku hangat. Aku duduk di lantai, menyeruput teh sambil menahan gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena jarak kami begitu dekat. Daster yang dikenakannya tipis dan sedikit basah karena gerimis.
Aku berusaha tak melihat, tapi mataku terus mencuri pandang. Mas Arif, kamu belum nikah ya? Tanyanya pelan sambil duduk di sebelahku. Aku mengangguk. Belum Bu, saya cuma kerja buat bantu orang tua. Bu Sari menatapku lama seperti ingin menelanku bulat-bulat. Kalau sama wanita yang lebih tua, kamu enggak masalah? Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa, tapi tubuhku memberi jawaban sendiri. Aku merasa pipiku panas dan jantungku berdetak lebih cepat. Bu Sari tersenyum melihat reaksiku. Dia lalu menyentuh tanganku perlahan. Mas Arif, baik, perhatian, dan masih muda. Saya ini kesepian. Tahu enggak? Aku menelan ludah. Suasana hening, di luar hujan makin deras dan tiba-tiba dia bersandar ke bahuku. Aku merasa tubuhnya bergetar. Mungkin karena dingin atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam. Boleh saya peluk kamu sebentar? Bisiknya. Aku tidak menjawab, tapi pelan-pelan aku memeluknya. Tubuhnya hangat dan harum. Pelukan itu lama, sangat lama, sampai akhirnya kami saling menatap. Dan ya, itulah momen di mana semua berubah. Di tengah derasnya hujan sore itu, di dalam rumah janda semok yang selama ini hanya bisa kupandangi dari jauh, hasrat kami tak terbendung lagi. Aku tak bisa menjelaskan bagaimana semuanya bisa terjadi begitu cepat. Yang aku tahu, malam itu kami saling menyerahkan diri tanpa banyak kata. Dan sejak malam itu, aku bukan lagi sekadar tukang rongsok. Setelah malam hujan itu, hidupku berubah total. Bu Sari tak lagi memperlakukanku sebagai tukang rongsok biasa. Ia mulai menyapaku dengan panggilan sayang. Setiap kali kami bertemu, aku jadi sering mampir ke rumahnya. Bukan lagi untuk mengangkat botol bekas, tapi untuk menemani kesepiannya. Pagi-pagi aku sering dibangunkan dengan pesan darinya. Mas Arif, mampir sarapan ya. Aku masakin bubur ayam spesial. Kadang malah belum sarapan pun kami sudah duduk berdua di ruang tamu. Hanya berbalut daster dan kaos oblong, seperti pasangan yang sudah tinggal serumah. Tapi semua itu kami simpan rapi. Tak ada satupun tetangga yang tahu hubungan kami. Kalau ada orang lewat, aku selalu berpura-pura hanya mengangkat rongsok. Padahal di dalam rumah itu, peluh dan pelukan sudah menjadi rutinitas yang tak bisa dilepaskan. Suatu hari, saat kami sedang duduk santai di ruang tengah setelah bercanda, Bu Sari memegang tanganku dan berkata serius, "Mas Arif, kamu sayang sama aku enggak?" Aku menoleh melihat matanya yang berbinar. "Sayang Bu, tapi kadang aku bingung, ini semua nyata atau cuma mimpi?" Dia tersenyum pahit. "Ini nyata Mas, aku janda tua, banyak yang menganggap aku enggak layak dicintai, tapi kamu datang beda dari mereka. Kamu enggak ngelihat umurku, enggak melihat masa laluku, kamu nerima aku apa adanya." Aku terdiam. Sebagian diriku memang merasa bingung. Hubungan ini terasa terlalu cepat dan tak biasa. Tapi bagian lain dari hatiku merasakan kehangatan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Bu Sari, walau sudah berusia 47 tahun, memperlakukanku lebih dari sekadar lelaki muda. Dia seperti rumah yang nyaman. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada yang mulai terasa aneh. Beberapa minggu setelah kejadian pertama kami, Bu Sari mulai sering mengeluh kelelahan. Ia sering mengusap perutnya, yang kadang kram, dan tubuhnya tampak lebih sensitif dari biasanya. Suatu sore saat aku datang membawakannya air kelapa muda, dia duduk sambil meringis dan berkata, "Mas Arif, aku telat." Aku mengernyit. "Telat apa, Bu?" Dia menunduk, wajahnya pucat. "Sudah hampir sebulan aku enggak datang bulan." Aku tercengang. Dunia seperti berhenti sejenak. Ini bukan hanya tentang cinta diam-diam atau pelukan di balik pintu tertutup. Ini lebih besar, lebih nyata, lebih serius. "Bu, maksudnya?" Tanyaku pelan. Dia menatapku dengan air mata di ujung matanya. "Aku mungkin hamil, Mas Arif." Berita itu menggetarkan seluruh tubuhku. "Aku mungkin hamil, Mas Arif."
Kalimat itu terus terngiang di kepalaku selama berhari-hari. Aku tukang rongsok muda 20 tahun, menghamili janda berusia 47 tahun. Rasanya seperti mimpi buruk dan indah sekaligus, antara takut, bingung, tapi juga anehnya ada perasaan hangat yang menyusup di dada. Apakah ini artinya? Aku sebentar lagi jadi ayah. 2 hari setelah pengakuan itu, Bu Sari memintaku menemaninya ke bidan di ujung kampung. Kami datang, diam-diam pakai masker dan topi. Bu Sari bahkan mengenakan jaket agar tidak ada yang mengenali. Saat bidan selesai memeriksa dan mengangguk pelan, wajah Bu Sari pucat. Tangannya gemetar ketika meremas jemariku. Iya Bu, selamat. Usia kandungan kira-kira 4 minggu. Kata sang bidan dengan suara lembut. Bu Sari menoleh padaku. Mas, ini nyata. Aku memeluknya pelan di ruang tunggu kecil itu. Tak peduli walau hanya duduk di atas bangku kayu reyot. Yang kupikirkan cuma satu. Aku telah menanam benih di tubuh janda tua yang selama ini kusayangi diam-diam. Setelah hari itu segalanya berubah. Bu Sari jadi lebih sensitif, mudah lelah, mudah menangis, dan bahkan mudah marah. Aku tetap datang setiap hari, bukan lagi hanya membawa karung kosong, tapi juga membawa belanjaan, vitamin, buah-buahan, dan sesekali membawakan pijatan lembut di punggung dan kakinya. Ia mulai sering mengeluh pegal-pegal, terutama di bagian bawah perut dan pinggang. Namun semakin hari kondisi Bu Sari makin lemah. Tubuhnya yang dulu semok dan lincah, kini tampak berat menahan kehamilan di usia yang tak lagi muda. Saat aku datang suatu sore, kudapati ia hanya terbaring di ruang tamu. Tak kuat berjalan ke dapur seperti biasanya. Mas Arif, aku nggak bisa bangun, katanya pelan. Aku buru-buru menghampiri, kugendong tubuhnya ke tempat tidur. Nafasnya sesak. Keringat dingin mengalir di lehernya. Tangannya menggenggam lenganku erat. Perutku kencang banget, Mas. Rasanya seperti ditarik-tarik. Aku panik. Kubasahi kain. Kutempelkan di dahinya. Aku tahu ini bukan kehamilan biasa. Ini kehamilan penuh risiko. Kehamilan di usia 47 tahun. Dari hubungan yang diam-diam dari seorang tukang rongsok muda sepertiku. Siapa yang bisa membayangkan? Dan sejak hari itu, Bu Sari nyaris tak bisa jalan. Dokter menyarankan bed rest total. Semua beban rumah tangga, perawatan hingga memasak kini ada di tanganku. Aku bukan cuma tukang rongsok lagi, aku jadi perawat.